Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum memulai kelas pada malam hari ini, saya ingin cek sound dulu ya. Bagaimana teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Suaranya masih kecil ya Mbak. Saya coba sekali lagi. Selamat malam semuanya. Kita cek sound dulu ya sebelum mulai kelas. Malam hari ini yang sudah hadir ada 4. Ada Mbak Ayu Anggitasari, ada Mbak Santi, Mbak Siti Aminah, dan Mbak Julia ya. Bagaimana Mbak? Masih kecil juga ya suaranya? Oh begitu ya Mbak Ayu. Kemudian untuk mbak-mbak yang lainnya bagaimana? Mbak Santi, Mbak Tia, Mbak Julia, Mbak Nimatus Solihah. Apakah suara saya bisa terdengar jelas Mbak di sana? Mungkin bisa mencoba untuk menambah volumenya, di-fullkan seperti Mbak Ayu. Oh, sekarang sudah jelas ya Mbak. Alhamdulillah. Kalau begitu, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, tepatnya malam Selasa ya, seperti rutinitas jadwal kita, yaitu pada malam hari ini tanggal 4 Januari 2016 yang bertepatan dengan malam pertama kita pada tahun baru di 2016 ini. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini Mbak Santi, Mbak Siti Aminah, Mbak Nimatus Solihah, kemudian tadi ada Mbak Julia ya, tapi ini terputus lagi. Nggak apa-apa sambil menunggu mbak-mbak yang lainnya. Jadi, untuk malam hari ini seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, untuk semester 5 ini, saya ingin kita itu lebih ke project gitu. Jadi, misalnya pelajarannya ya, kalau yang semester-semester sebelumnya, kita akan mempelajari Excel. Nah, untuk basic Excel-nya, alhamdulillah kita sudah selesai. Kemudian, yang kemarin itu kan saya tawarkan ke mbak-mbaknya, apakah mau belajar Microsoft Word atau PowerPoint lagi di review gitu kan. Nah kemarin saya pengen coba buat
Skype gitu, buat kayak dialog dan diskusi di Skype, tapi ternyata belum sempat ya. Dan saya juga lupa juga gitu kalau mau minta Skype-nya teman-teman, kemudian saya add, saya coba bikin grup di Skype biar kita bisa saling diskusi seperti itu ya. Nah, karena diskusinya belum berjalan, jadi untuk malam hari ini rencananya untuk pertama itu saya akan mencoba review mengenai tugas yang kemarin tentang mengurutkan data ya. Jadi sebenarnya kemarin yang sudah saya upload itu contoh tugas dari Mbak Santi ya, kalau nggak salah ya. Nah itu kalau misalnya yang saya upload itu kan maksudnya format pengerjaannya seperti itu. Namun dalam mengerjakannya itu teman-teman yang lainnya tidak mengetik secara manual gitu. Untuk mengetiknya tetap menggunakan format yang ada di buku, angka-angkanya, nomor-nomornya seperti itu. Nah, untuk pengurutannya itu baru dilakukan yang seperti kemarin caranya. Jadi saya ulas kembali sedikit ya. Soalnya kan tujuannya apa? Tujuannya ketika kita ingin mengolah data yang banyak atau aplikasi nomor-nomor yang banyak, kita bisa otomatis mengurutkan gitu, bukan mengurutkan satu-satu. Karena kan yang kemarin istilahnya itu kan sudah ada contohnya dan data yang kita olah itu masih sedikit ya. Jadi memang terlihat lebih mudah dalam pengurutannya. Namun ketika kita ingin menerapkannya dalam pengolahan data yang jumlahnya besar, maka kita tidak bisa untuk mengolahnya secara manual gitu. Akan butuh waktu lebih lama dan untuk efisiennya kita harus menggunakan cara yang seperti kemarin. Ini sudah saya screen sharingkan ya. Ini tugas modul 10. Nah, di sini. Nah, jadi untuk di awalnya, teman-teman itu sebaiknya mengerti yang ini aja, yang di tabel ini ya. Kemudian nanti untuk eh, perubahan dalam mengurutkan data, baru nanti akan dilakukan secara otomatis menggunakan cara yang seperti kemarin, ascending, descending seperti itu. Tapi dalam penginputan data pada awalnya diharapkan menggunakan data yang seperti ini. Jadi saya sedikit review kembali ya. Ini layar Excel-nya seperti biasa kita buka workbook Excel dan ini saya ubah menjadi 2 layar ya. Teman-teman, apakah sudah bisa terlihat layar yang saya sharingkan di Wizik ini? Bagaimana? Alhamdulillah ya kalau sudah ya. Jadi di sini saya coba review sedikit mengenai tugas modul 10. Nanti setelah selesai mereview, maka rencananya saya akan mencoba untuk membuat atau memanfaatkan salah satu dari fitur yang ada di Microsoft Word, yaitu membuat kalender. Soalnya kan ini juga berdepatan dengan tahun baru ya. Tapi sepertinya teman-teman sudah beli kalender semua gitu. Nah, kita akan coba untuk mendesain kalender sendiri. Nanti juga di kalendernya itu bisa bisa kita tambah foto atau mungkin kayak kata-kata motivasi dan lain-lain, kemudian membuat planning harian. Mungkin teman-teman yang ingin mencatat tugas-tugasnya ya atau PR-PR-nya, ujian dan segala macam dari pelajaran maupun kursus yang diikuti di KPC maupun di lembaga-lembaga lain itu bisa dituliskan di situ gitu. Jadi biar lebih apa ya, lebih rapi gitu formatnya. Nanti setelah selesai untuk mereview tugas modul 10 ini, saya akan membuka template untuk membuat kalendernya.
di sini saya ketikkan seperti di input pertama ya, data pertama. Kita nomor dulu, kemudian nama. Oh iya, teman-teman sudah mendapat kabar belum kalau tanggal 10 Januari kita akan ada TTM nih, tatap muka ya di KDI seperti bulan kemarin. Teman-teman bisakah untuk hadir dalam TTM tersebut? Soalnya kan harus jauh-jauh hari biasanya ya izinnya ke Laupan. Oh, Mbak Ayu bisa ya, bisa hadir. Jadi di sini nilainya bahasa Indonesia saya ketikkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam modul ya. Kemudian nilai bahasa Inggris. Nah, misalnya seperti ini ya, sudah saya buatkan. Saya ketikkan sesuai dengan yang ada di modul 10. Kemudian kita blok dulu di sini biar tabelnya terlihat ya. Caranya sama, masih ingat kan teman-teman ya? Sudah sering kita gunakan dalam pembuatan tabel. Kalau sudah kita input datanya semuanya, maka kita blok dulu semuanya. Kemudian pada menu home, di font ya, kita klik di sini nih di border, kemudian pilih all border. Kita pilih semua border. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, sudah kita buat ya ini tabelnya ya. Kita kembali ke pertanyaan. Urutkanlah data di atas berdasarkan yang pertama, daftar nilai bahasa Indonesia. Jadi, di sini kita mencoba untuk mengurutkan data yang di sini berdasarkan nilai bahasa Indonesianya. Maksudnya adalah dimulai dari nilai bahasa Indonesia yang terendah atau terkecil ke nilai bahasa Indonesia yang tertinggi, seperti itu. Jadi yang kita urutkan, kita fokus kepada nilai bahasa Indonesia. Untuk namanya nanti mungkin jadinya akan acak gitu kan. Karena misalnya ya di sini yang di atas kan Mbak Titin ya, Mbak Titin Mayasari nomor 1 gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat manual, ya karena di sini datanya hanya 5, jadi sangat mudah untuk menemukan mana data yang terendah. Gitu. Data yang terendah, di sini kita dapatkan ada Erianto, 75. Jadi, nanti dalam pengurutannya akan tertuliskan yang di atasnya itu, yang di sini tertulis Titin Mayasari ya, berarti akan digantikan oleh Erianto gitu. Jadi otomatis yang Erianto ini ke atas semua. Begitu juga dengan nilai yang bahasa Inggris dan matematika. Meskipun
nilai bahasa Inggris dan matematika dari Erianto ini nilainya tidak terendah gitu karena tidak ikut kita urutkan. Yang kita urutkan kita fokus pada bahasa Indonesianya. Jadi biar lebih mudahnya langsung saya praktekkan saja ya. Jadi di sini saya ketik dulu di atasnya nomor 1 daftar nilai bahasa Indonesia. Nah, daftar nilai bahasa Indonesianya. Saya copy. Nah, kita tidak perlu menulis lagi, kita copy aja di sini yang asli ya, yang originalnya kita copy. Caranya bagaimana? Caranya sama, kita blok dulu semuanya tabelnya, kemudian Ctrl C. Kita pindahkan di sel yang kosong ya, di A9 tepatnya di sini. Kemudian Ctrl V. Kan sudah jadi seperti ini ya. Kita fokus ke bahasa Indonesianya. Oh, nah, oh ya, ini kan kapan hari itu ada yang bertanya, ini kan masih ada putus-putus seperti ini ya. Bagaimana cara untuk menghilangkan garis putus-putus seperti ini yang ada di tabel yang original yang di atas ya? Caranya bagaimana? Kita bisa klik delete. Oh, maaf ya, yang tadi terdelete. Nah, kita bisa klik delete yang ada di keyboard, yang di ujung kanan ya, kalau di laptop saya ya. Mungkin mbak-mbaknya bisa memperhatikan laptop masing-masing di mana letak delete-nya gitu. Kita bisa klik delete, maka garis putus-putus tersebut akan otomatis tidak tampak gitu, akan hilang. Nah, setelah seperti ini kan sudah nampak ya, sudah dapat kita lihat bersama-sama bahwasanya tabel 1 dan tabel 2 yang akan kita urutkan daftar nilai bahasa Indonesianya sudah sama. Kemudian kita blok di sini. Kita blok fokus ke nilainya ya. Nilai bahasa Indonesia. Ininya saya besarkan dulu biar teman-teman bisa terlihat jelas. Nah, di sini bahasa Indonesianya setelah kita blok ya, mulai dari sel C10 sampai dengan sel C14 kita blok dulu, kemudian kita klik di menu home, di toolbar editing, kita lihat yang di sini ada A dan Z ya, sort and filter, kita klik di sini, kemudian ada pilihannya ada sort smallest to largest, artinya dari yang nilai terkecil ke nilai yang tertinggi atau terbesar, kemudian yang di bawahnya adalah sebaliknya, sort largest to smallest adalah dari nilai yang terbesar ke nilai yang tertinggi. Tadi ya, biar sama. Nah, nanti ada pemberitahuannya seperti ini bahwasanya Microsoft Excel juga menemukan data yang tidak terseleksi. Maksudnya itu adalah kita hanya menyorot ya, dalam soal ini kita hanya menyorot nilai bahasa Indonesia, sedangkan ada daftar nama, ada daftar nilai bahasa Inggris, kemudian daftar nilai matematika. Nah, bagaimana dengan daftar nilai-nilai yang lainnya ini? Apakah tidak perlu diurutkan juga gitu? Namun ini kan kita fokus ya, fokus ke bahasa Indonesianya. Jadi kita klik show. Nah, maka otomatis dari sini nilai bahasa Indonesianya sudah terurut dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Kita bisa lihat di sini ya perbedaannya ya. Dari 85, 75 ya. Di sini kalau kita urutkan 75, 85 dan yang di sini yang paling bawah. Yang sebelumnya adalah Novi Jayanti ya dengan nilai 85. Di sini tertulis 95 yang diperoleh oleh Muhammad Taufan.
Nah, begitu juga dengan nomornya di sini kita bisa melihat 21543 gitu. Ini menunjukkan pengurutannya ya sebenarnya untuk memudahkan kita. Oh, bahwasanya ini nih, ini benar-benar diurutkan gitu. Jadi nomornya di sini diganti. Kemudian kita juga bisa melihat nilai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris juga berubah gitu. Kenapa kok berubah? Iya, karena kan kita acuan fokusnya pada nilai bahasa Indonesia. Nah, jadi karena nilai bahasa Indonesianya Erianto ini memiliki nilai yang terkecil atau di sini bernilai 75, maka untuk yang bahasa Inggris dan matematikanya juga akan diganti posisinya oleh Erianto. Meskipun di sini untuk nilai bahasa Inggris dan matematika karena tidak kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka nilainya akan tetap sama dengan nilai yang sebelumnya seperti itu ya. Kita bisa cek di sini Arianto ya, nilainya 75, kemudian 85 dan 93. Kemudian Suprayogi misalnya kita coba cek di sini nih. Suprayogi nilainya 88, 83 dan 95 seperti itu. Jadi sama. Ini saya blok biar untuk membedakannya. Ini nilai bahasa Indonesia ya yang kita urutkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu daftar nilai bahasa Inggris. Oh, tidak usah kita tuliskan lagi ya. Kita copy aja langsung dari tabel yang pertamanya ini. Kita blok semuanya mulai dari sel A1 hingga sel E6 ya. Kemudian pada keyboard laptop ya kita klik Ctrl dan C sampai ada garis putus-putusnya seperti ini. Kemudian kita klikkan di layar yang lain ya. Di sel yang lain. Nah, jadinya seperti ini. Di sini untuk yang kedua kita fokus ke bahasa Inggrisnya. Kita blok dulu untuk nilai bahasa Inggrisnya. Jadi ini formanya tetap sama ya, tetap sama merujuk pada tabel yang awal, pada data awal. Kemudian setelah kita blok untuk daftar nilai bahasa Inggris, kita klik pada menu Home, kemudian toolbar Editing, kita pilih Short and Filter. Nah, di sini kita klik ya, seperti yang di atas tadi, kita pilih nilainya dimulai dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini. Jadi untuk nilai bahasa Inggrisnya dapat terlihat di sini untuk nilai yang terkecil diperoleh oleh Titin Mayasari dengan nilai 65, sedangkan untuk nilai yang terbesar diperoleh oleh Novi Jayanti dengan nilai 88. Jadi dari sini kita bisa melihat urut-urutannya ya. Untuk membedakannya saya beri warna hijau. Ini seperti ini. Nah, ini juga bisa kita cek nilainya. Untuk yang nilai yang lainnya tetap berubah atau enggak gitu. Jangan sampai ketika kita mengurutkan nilai, maka namanya tidak berubah. Jadi nanti amburadul gitu takutnya ya. Misalnya di sini nilainya Muhammad Taufan ya, di sini tertulis 95, 75, 69. Namun pada saat kita selesai mengurutkan gitu, ternyata nilainya tertukar gitu, tertukar dengan teman-teman yang lain. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita misalnya ini kita lakukan pengecekan ya. Misalnya di sini Titin Mayasari nilainya 85, 65 dan 73. 85, 65 dan 73. Berarti sudah benar ya kita mengeceknya.
kita ke tabel selanjutnya, yaitu daftar nilai matematika. Saya blokkan dulu dari tabel yang paling atas. Nah, di sini kita fokus ke nilai matematikanya ya. Kita blok dulu matematikanya. Nah, seperti ini. Kita blok ya. Kemudian kita klik toolbar editing. Seperti yang sebelumnya, sort smallest to largest. Sudah terurut ya. Dari 69, 73, 93, 95, 95. Untuk soal yang terakhir yaitu mengurutkan nama. Coba saya cek ya. Daftar nama. Nah, untuk yang daftar nama berarti maksudnya adalah kita berupaya untuk mengurutkan list nama-nama itu berdasarkan pada abjad ya. Jadi urutan abjadnya dari A, B, C sampai Z. Saya beri warna dulu di sini. Setelah kita blok, maka kita bisa klik di editing ya. Nah, di sini ada pilihannya nih. Kalau sort A to Z, berarti kita urut dari atas, dari A, B, C, sampai Z. Kalau yang sort Z, Z ya, dari belakang ke depan gitu. Nah, seperti ini. Jadi mudah ya, saya kira. Dari sini, apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas? Teman-teman juga sudah banyak sekali yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah melengkapi tugas-tugasnya dari tugas 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang di semester 4 kemarin ya. Nah, salah dua ya, bukan salah satu ya. Jadi di antara kelima tugas tersebut, salah duanya itu akan saya gunakan sebagai nilai UTS dan nilai UAS. Nanti akan saya pilih manakah nilai teman-teman yang terbaik itu untuk buat nilai UTS dan UAS-nya. Karena untuk malam hari ini kan kita sudah masuk ke semester 5 ya, semester baru. Di KF ini sistemnya itu kita lebih ke praktikumnya gitu. Kita lebih ke langsung praktek pembuatan tabel misalnya, pembuatan diagram, chart, dan lain-lain yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau misalnya diambil dari teori,
merasa itu kurang kurang bisa untuk menginterpretasikan bagaimana kemampuan teman-teman se sebenarnya dalam pelajaran KF ini. Jadi saya lebih suka ke langsung praktek dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saran atau mungkin usulan dan pendapat bisa disampaikan, silakan. Ditulis misalnya ya. Terutama mengenai pelajaran di semester 4 kemarin ya. Jadi kalau misalnya masih ada hal-hal yang kurang jelas, itu nanti bisa ditanyakan pada saat kelas berlangsung. Karena tadi masih belum ada pertanyaan ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Jadi saya lanjutkan mengenai yang tadi, untuk membuat planning week. Sharingnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan ini ya, mulainya tahun baru. Mungkin kita juga perlu untuk merencanakan sebuah resolusi gitu ya. Apa saja yang ingin kita capai di tahun 2016 ini gitu. Nah, sambil membuat revolusinya, kita juga bisa ini mencoba untuk merancang membuat kalendernya gitu. Meskipun mungkin teman-teman sudah beli ya, beli kalender atau mungkin di rumah sudah dapat kalender sendiri gitu. Nah, ini di sini kita akan coba untuk membuat kalender sederhana gitu. Yang bisa kita edit-edit, kemudian kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ditambahi foto kita atau mungkin ditambahi seperti kata-kata motivasi dan yang lainnya. Mungkin beberapa teman-teman sebagiannya juga tahu ya bagaimana cara untuk membuatnya ya. Karena ini kita pakai cara yang paling sederhana yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini ya kita bisa melihat untuk memulai dari pembuatan kalender itu, caranya kita bisa buka worksheet dari Microsoft Word ya. Kemudian di menu file. Oh iya, sebelumnya teman-teman sudah pernah mendapatkan pelajaran ini apa belum ya? Saya takutnya sudah mendapatkan pelajaran ini, berarti saya mengulang kembali seperti itu. Bagaimana sebelumnya? Apakah sudah pernah mendapatkan pelajaran seperti ini? Yang membuat kalender dengan template Microsoft Word. Oh, sudah ya. Kalau kartu nama juga bagaimana?
Jadi saya lanjutkan ya. Sebenarnya cara membuatnya simpel ya dan mudah. Ini tergantung dari kreativitas masing-masing gitu. Pengennya seperti apa, kemudian nanti kita bisa ubah-ubah. Caranya yang saya lanjutkan ya di menu Word, kita bisa klik file yang ada di kiri kiri atas ya. Kemudian kita klik new sini. Nah, nanti di sini akan muncul banyak pilihan nih di sini ya. Ada banyak template gitu yang bisa kita buat sebenarnya, bukan hanya buat kalender saja, tapi buat yang lainnya kayak buat buat kartu ucapan misalnya, atau buat kayak blog dan itu ya dan lain-lain. Nah, sekarang kita fokus dulu buat kalender. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, untuk memudahkan kita biar tadi kan ada banyak template ya sebelumnya yang ada di sini ya. Ini kita bisa cari nih ada banyak sekali. Kalau misalnya kita mau buka satu-satu gitu telaten gitu ya. Pilih-pilih mana desain yang mau kita buat gitu. Atau kita juga bisa langsung klikkan di sini. Di available template kita bisa klikkan di sini kalender gitu sebagai subjeknya. Jadi nanti akan otomatis search untuk dari format-format kalendernya. Sini ya. Misalnya di sini kita pilih kalender yang ini. Contohnya ya, one month student misalnya di situ. Kalau misalnya kita sudah klik di sini, langkah selanjutnya yaitu kita klik download. Nah, maksudnya itu adalah ini kan seperti contoh dari template ya. Nah, nanti dari contoh ini kita bisa download dari template-nya itu. Kalau sudah di-download, maka pada Microsoft Word yang kita buka tadi itu akan muncul pilihan selanjutnya yaitu memilih data kalender. Kita bisa pilih di sini. Misalnya bulan Januari tahun 2016 atau kita ganti bulan Februari gitu ya buat bulan selanjutnya gitu. Kemudian oke. Nah, nanti contohnya misalnya akan jadi seperti ini. Nanti akan kita coba praktek bersama-sama ya di Microsoft Word langsungnya. Ini hanya penjelasan saja untuk memberikan gambaran mengenai apa yang akan kita lakukan setelah ini. Dan di sini ada misalnya ini bulannya bisa diganti dengan bulan selanjutnya ya, Februari atau apa gitu. Tadi sudah ada pilihan untuk bulan dan tahunnya. Nah, ini tanggalnya. Nanti warna-warnanya di sini bentuknya juga bisa kita ubah gitu. Kemudian mungkin di sini diberikan foto atau gambar-gambar yang lainnya. Di sini ada diberikan quote juga bisa atau mungkin kata-kata atau peribahasa gitu ya. Nanti untuk tugas di semester 5 ya. Jadi nanti mendesain kalender sesuai dengan kreativitas masing-masing. Bisa ditambahkan fotonya masing-masing atau foto dengan keluarganya, foto dengan someone spesial gitu ya. Terus diberikan kata-kata motivasi dan gambar-gambar favorit dari clip art gitu bisa disisipkan juga. Nah, ini contoh yang lainnya. Ada banyak ini format kalendernya gitu, tergantung mbak-mbaknya pengen yang formatnya seperti apa. Ini yang kalender yang lebih lebar ya. Ini bisa digunakan untuk menulis planning monthly-nya. Untuk yang pertama tadi itu mengambilnya dari ini Mbak, dari template-nya. Nggak apa-apa nanti saya tunjukkan ya setelah ini ya. Setelah penjelasan sedikit ini saya tunjukkan. Nah, ini yang contohnya untuk kalender yang bisa kita tulis gitu. Misalnya ya di sini tanggal 13 ada acara siapa ulang tahun atau apa gitu. Kita bisa menggunakan format yang seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Nanti bisa
bisa kita tulis juga, atau mungkin kita beri warna gitu. Jadi kita buat planningnya dalam 1 bulan. Biasanya itu kalau sebelum pergantian bulan gitu. Jadi kita sudah punya planning, oh bulan Januari pengennya seperti ini kita tuliskan. Ini yang kalender beserta rencana harian. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menuliskan PR-nya ya, hari Senin, PR-nya KF, mengerjakan apa, itu saya membuat kalender, bisa ditulis di sini tanggal berapa, harus dikerjakan. Kemudian PR matematika, tanggal berapa, harus dikumpulkan. Jadi bisa ada perencanaannya. Untuk yang kartu nama, nanti ya. Jadi sekarang kita fokus ke kalender dulu. Nah, begini ya. Ini saya Jadi kita mulai dari awal ya, Mbak. Kita buka Microsoft Word-nya dulu. Nah, dari layar yang sudah saya screen share-kan, sudah terlihat ya di sini dokumen kerja dari Microsoft Word-nya. Nah, di sini kita klik file, kemudian kita klik new. Nah, di sini ada banyak template. Kalau biasanya yang kita pakai standarnya ya di Microsoft Word itu kita pakai blank dokumen. Misalnya ya, saya coba klik blank dokumen. Nah, jadinya cuman kertas kosong gitu ya. Kemudian kita mengetik biasa atau menyebutkan art dan yang lain-lain seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba memanfaatkan Microsoft Word untuk memfasilitasi kita lebih mudah dalam mendesain kalender. Jadi, dari sini kita mulai klik file, kemudian kita pilih new. Di sini kan ada banyak template ya Mbak sebenarnya ya, ada macam-macam nih. Dari basic sampai dengan template yang macam-macam pokoknya sampai di sini ya ada banyak ya. Nah, biar kita tidak mencari satu-satu, buka-buka foldernya, kita bisa klik yang mau kita fokus cari itu template yang untuk apa gitu. Nah, kali ini kita akan coba membuat kalender. Jadi kita tuliskan saja di menu search-nya itu di office.com template ya. Kita klikkan kalender, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul banyak sekali macam-macam template-nya. Ada yang ini ya, one month student calendar. Ada yang kayak tadi bentuknya yang lebar. Ada yang bentuknya biasa seperti ini, basic ya, basic calendar. Ada yang berwarna orange seperti ini, kemudian ini untuk postcard ya, untuk ukuran postcard. Ada kalender ulang tahun, ada ini yang monthly and weekly planning calendar. Nah, sekarang untuk sebagai latihan ya, kita coba yang ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin desain yang lain, boleh memilih yang lain gitu. Dan juga mungkin pada tiap komputer tidak selalu sama ya, tergantung dari komputernya masing-masing gitu. Mungkin ada desain lain yang lebih lucu, nggak apa, nggak harus sama. Yang penting intinya tetap sama buat kalendernya gitu, kalender Januari 2016. Ya, kalau sudah
sudah kita klik di sini, maka akan muncul penjelasannya di sini ya, mengenai ukuran downloadnya 197 KB, kemudian kita klik download. Nah, akan muncul ini. Sudah di-download. Jadi dalam mengerjakan ini perlu internet, perlu online ya, harus nyambung dengan internet. Di sini ada pilihannya. Jadi nanti untuk tiap bulannya akan berbeda-beda ya, karena kan tulisan dari tanggalnya itu akan maju mundur seperti itu kan. Nah, jadi nanti bisa dipilih mau buat bulan apa, Januari, Februari, Maret, dan sampai Desember gitu ya. Kita coba buat yang Januari dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin buat lengkapnya untuk koleksi pribadi, koleksi sendiri sampai bulan Desember, silakan. Cuma nanti untuk tugasnya, mengumpulkan untuk 1 bulan aja gitu, bulan Januari 2016. Setelah kita pilih, kita klik OK. Oke lagi. Nah, bagaimana Mbak Ayu? Keterangannya apakah sudah didapat dari mana gambar yang ini diambil? Kalau misalnya nggak ada yang file seperti ini, tidak apa-apa Mbak. Biasanya formatnya mungkin berbeda-beda. Bisa menggunakan format yang ada di komputer masing-masing. Atau kalau memang ini ya, Mbaknya pengen punya desain yang lain, bisa ini buat desain sendiri gitu. Jadi di Word bisa dibuat kayak tabel yang kayak monthly planning gitu. Jadi ada 1, 2, 3-nya itu dibuat dalam bentuk tabel. Nah, kalau misalnya ini ya, saya lanjutkan ya sambil berjalan ya. Kalau yang ini menggunakan Microsoft Word, Mbak. Cuman untuk yang tabelnya, tabel itu juga bisa menggunakan Microsoft Word juga gitu. Kita menggunakan Word, tabel Word. Nah, di sini untuk nama bulannya ya. Ini kan bahasa Inggris ya, kita bisa ganti bahasa Indonesia. Januari. Kita bisa edit sendiri di sini. Nah, kemudian nah, di sini kan ada tanggalnya ya, tanggal 1, 2, 3 seperti itu. Nah, di sini oh ya ini mungkin terlalu kecil ya, saya besarkan. Nah, ini juga bisa kita tambahin catatan gitu. Mungkin catatan tugas gitu ya, atau mungkin ini awal semester. Misalnya tulisan awal semester harus lebih semangat belajarnya. Kemudian ini mau ditulisi apa gitu, misalnya ya, ditulisi nama. Misalnya saya tulis nama saya sendiri gitu, Novi Irmania. Nah,
project yang harus dilakukan. Misalnya menyelesaikan tugas gitu ya. Belajar untuk ujian. Nah, ini juga bisa nanti bisa diinsert, diberikan gambar atau clip art gitu. Saya coba berikan gambar. Misalnya saya berikan gambar ini ya. Atau mungkin mbak-mbaknya nanti mau diberikan gambar fotonya masing-masing, tidak apa-apa. Jadi untuk desainnya, modelnya terserah mbaknya pengennya seperti apa gitu. Untuk Mbak Ayu, apakah tetap ada template kalender atau memang tidak ada sama sekali gitu? Atau mungkin ada tapi modelnya tidak seperti ini? Oh, untuk ambilnya ya. Jadi, saya coba review kembali sedikit ya. Jadi di Microsoft Word-nya itu, yang di awal tadi ya, yang di awal. Nah, kita bisa klik file, kemudian kita klik new. Nah, nanti di sini ada pilihannya kan, ada folder-folder seperti ini. Kalau punyanya Mbak Ayu, ketika diklik new, apakah ada pilihan yang kayak gini nih, ada macam-macam gitu? Template-nya, available template-nya apa gitu, kemudian ada office.com template. Oh, tidak ada ya, Mbak? Oh, enggak apa-apa. Nanti akan saya coba contohkan yang untuk yang membuat manual ya, enggak apa-apa. Buat manual juga ini kok juga hasilnya juga akan bagus itu. Semua tergantung ini kreasi masing-masing, enggak apa-apa. Kalau misalnya udah seperti ini ya, jadi saya lanjutkan lagi. Misalnya semangat saya berikan. Misalnya ya, seperti ini ya. Nanti nanti setelah ini akan saya coba contohkan yang membuat manual gitu. Intinya sama-sama membuat kalender. Kalau ini kan sudah ada template-nya. Jadi akan lebih mudah dalam pembuatan dan mendesainnya gitu. Tapi kalau misalnya mbak-mbaknya ternyata di komputernya tidak ada template-nya, nanti akan kita coba carikan jalan keluarnya ya. Ini misalnya kita contohkan yang sudah ada template-nya nih. Jadi seperti ini, kemudian nah, di
sini kalau memang sudah ada template-nya, maka di Word-nya itu akan ada menu tambahan gitu. Biasanya, coba ya kita perhatikan yang di atas ya. Biasanya kan setelah file, home ya, insert, page layout, reference, mailings, review, view, and format ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, dalam hal ini karena kita menggunakan template kalender gitu yang otomatis sudah disediakan di komputer, maka ada pilihan kalender. Jadi di sini kita bisa edit juga. Misalnya select date. Mau mulainya hari Senin dulu atau hari Minggu, kemudian bulannya apa gitu ya. Terus ini untuk penulisannya, kalau misalnya mau ngubah-ngubah tulisannya, warnanya juga, temanya juga di sini kita bisa ubah-ubah, misalnya warnanya jadi pink atau biru gitu. Ini coba ini ya. Kemudian efeknya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi nanti jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang kita coba yang kemungkinan kedua ya. Kalau memang tidak ada, nah kita coba download. Mungkin kita juga bisa download format kalender. Coba kita buka Google ya. Kalau memang pilihan ini terakhir ternyata tidak susah ditemukan, maka kita bisa membuat manual. Kita klikkan kalender 2016. Nah, ini saya coba template-nya. Mungkin Mbak Ayu ya atau teman-teman yang lainnya yang nggak ada filenya bisa buka di ini di template di Google gitu. Bisa mencari di Google. Kemudian nanti diedit. Misalnya nih, cuman untuk mengeditnya ini tidak bisa langsung ya seperti saat langsung sudah tersedia di laptop gitu. Ini pilihan yang kedua. Mungkin untuk yang pilihan kedua ini yang melihat di internet itu bisa dijadikan referensi ya. Jadi kita bisa lihat-lihat gambaran desain kalender yang bagus itu seperti apa. Kemudian nanti kita coba aplikasikan di Word-nya. Jadi kita buat sendiri ya. Pilihan yang ketiga, kalau misalnya kita sudah mencoba mencari di internet, tapi belum dapat yang pas gitu, kita bisa pilih buat sendiri kalender. Nah, untuk yang contoh yang lebih simpel itu, kita bisa lihat yang ada di sini ya, saya bisa tunjukkan. Oh iya, Mbak Ayu apakah bisa ini? Saya minta tolong di print screen kan layar yang muncul di laptopnya Mbak Ayu pada saat mengklik ini, pada saat tampilan ini. Jadi ketika Mbak mengklik file, kemudian klik new, itu tampilan yang ada di layarnya itu seperti apa Mbak? Biar saya bisa ini membantu bagaimana gitu. Bisa di
print screenkan di Facebook. Nanti saya coba yang di pesan Facebooknya Mbak. Nah, ini yang untuk yang contoh yang kedua ya. Jadi, saya pilih yang kalender yang lebih simpel gitu. Jadi, sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman tidak ada filenya di komputernya, bisa menggunakan ini. Jadi, ini lebih mudah pembuatannya ya, bisa dibuat secara manual gitu. Kita bisa buat tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kali 4 atau 7 kali 5. Kemudian di atasnya kita beri tulisan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 31. Kemudian di atasnya kita beri nama bulan. Nah, nanti di sini kita bisa berikan seperti foto atau mungkin kata-kata mutiara gitu ya. Nah, buatnya seperti ini juga enggak apa-apa. Untuk desainnya saya serahkan ke mbak-mbaknya. Jadi kalau misalnya kita buat manual ya, saya contohkan di sini, kita coba pilih yang blank. Karena mungkin ada teman-teman yang enggak ini ya, yang di komputernya tidak muncul datanya. Ini saya bukakan. Mbak Ayu belum ini ya, belum di print screen-kan ya di Facebook. Kalau misalnya kita buat manual, ini contohnya ya, untuk membuat manualnya ya, kita pilih yang di orientation, kita pilih landscape, biar ini ya formatnya lebih lebar. Kemudian kita klik insert table. Bulannya kita tulis dulu ya tadi ya. Bulannya kita tulis misalnya Januari. Januari 2016. Apa 2016 dulu? Dari Januari, terserah bagaimana. (2016) Januari. Nah, di sini kan sudah ada muncul kotak-kotaknya ya. Kita blok di sini. Kemudian kita buat space-nya itu jadi yang lebih lebar gitu. Misalnya langsung aja kita pilih yang di sini 3 gitu ya, yang lebar. Kemudian di ujung-ujungnya kita berikan tanggal ya. Oh iya, untuk yang kalender ini kan biasanya ada tulisannya minggu gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, kita berikan juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu,
saya perkecil ya, biar terlihat bagus. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menuliskan tanggalnya. Dimulai, kalau yang Januari ini dimulai dari hari Jumat ya. 1, 2, 3. Jadi ini, kita bisa klikkan seperti itu. Sebelas, 12. Ini bisa saya tambahkan sekali lagi, kita enter. Nah, sudah jadi ya seperti ini. Nah, cuma nanti desainnya kita bisa berikan gambar-gambar, foto, atau quotes gitu ya. Nah, tadi kan space-nya terlalu ini ya, masih terlalu rapat ya. Jadi saya ubah lagi ininya. Jadi supaya lebih besar gitu, tapi tetap kita usahakan ada dalam satu halaman saja ya. Kita bisa klik yang ini tabel yang sudah kita buat. Ini untuk Word ya. Jadi kita membuatnya di Word. Kemudian kita klik di page layout-nya, yang di spacing-nya, di paragraf ya. Kita bisa klik di sini 30. Atau mungkin kalau teman-teman pilih yang tadi seperti tadi juga tidak apa-apa. Ini tergantung kreasi masing-masing. Nggak harus seperti ini. Hanya seperti ini. Kemudian ini tulisannya ya. Saya perbesar dulu biar jelas. Nah, ini juga bisa kita edit, kita ganti-ganti yang lainnya yang bagus misalnya. Kemudian kita pilih rata tengah. Kita juga bisa memberikan warna di sini. Insert, klik insert ya. Gambar juga bisa kita sisipkan nanti.
seperti ini. Kalendernya bulan Januari saja. Nanti kalau sampai sampai bulan Desember nanti bapaknya capek. Kecuali kalau misalnya ada yang format yang kayak tadi gitu, kayak yang saya buat tadi. Jadi itu kan otomatis tinggal klik-klik-klik udah sampai Desember gitu, tinggal klik bulannya aja. Cuman takutnya nanti ada teman-teman yang nggak punya ini, nggak punya file yang tadi ya buat manual, nanti kasihan nulisnya capek. Sudah sampai bulan Desembernya. Nah, ini kalau misalnya udah dibuat selesai seperti ini, kita bisa sisipkan gambar. Misalnya, gambar yang tadi ya, saya sisipkan. Oh ya, untuk menyisipkan gambar, pertama langkahnya ya, kita bisa klik insert dulu. Insert, kemudian text box. Klik di sini, draw text box. Kita buat kayak kotak gitu ya. Kemudian di sini, control. Insert, kemudian clip art. Auto picture, terserah mbaknya mau menampilkan gambar, foto, atau hiasan. Nah, misalnya gini, kemudian diinsertkan gambar lagi di atas. Saya perpanjang kelasnya 10 menit ya. Karena tadi saya juga masuknya ini. Masuk ke... Nah, ini dia ceritanya. Nah, misalnya seperti ini. Dan biasanya kalau kita insert gini, itu kan ada kayak garisnya seperti ini ya. Garis dari bordernya gitu. Itu bisa kita hilangkan. Caranya bagaimana? Kita klik ya. Kita klik kan udah sampai di sini ya. Kemudian kita klik yang di garis di format, kemudian shape outline, kemudian klik no outline. Nah, jadinya nggak seperti ini. Oh ya, kalau teman-teman ingin menambahkan border, di insert ya, insert. Foto tadi sudah kita tambahkan ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan foto, gambar, kemudian juga mewarnai. Misalnya ya, kita coba. Ini
namanya watermark. Jadi kita buat seperti ada gambar transparan gitu di misalnya ya saya coba misalnya nih ya itu saya ya. Nah, jadi nanti ada kayak gambar transparannya gitu di sininya. Nah, ini ada gambarnya transparan. Kalau udah seperti ini, kita juga bisa menambahkan bordernya, border yang di luar. Page color juga ya, page color juga bisa. Kita bisa klik misalnya biru atau pink gitu. Nah, seperti ini. Ini untuk yang page colornya yang tadi ya. Untuk page bordernya kita bisa tambahkan misalnya untuk yang kayak page bordernya mau yang dipilih apa itu terserah mbak-mbaknya ya. Jadi ini tergantung kreativitasan masing-masing gitu. Misalnya jadinya seperti ini. Ini kalau yang buatnya manual ya. Atau mungkin ditambah apa bunga-bunga di sini atau ditambahkan keterangan yang lainnya moto atau apa gitu misalnya di sini. Kalau misalnya ingin membuat tulisan yang macam-macam gitu ya, yang model-model, bisa buat ini, klik word art ya. Jadi di menu insert, kemudian klik word art, keep do the best. Misalnya seperti ini. Ini kayaknya misalnya seperti ini gitu. Jadi desainnya terserah mbak-mbaknya. Kalau untuk mbak-mbak yang lainnya bagaimana? Apakah ada format tersendiri untuk kalender di Microsoft Word-nya atau harus buat manual untuk mbak-mbak yang lainnya? Selain Mbak Ayu bagaimana? Oh iya nggak apa-apa Mbak Ayu kalau yang kalender yang misalnya sudah ada ya dieditnya nggak apa-apa mudah kalau tinggal edit tanggal itu tinggal hapus kemudian diketikkan aja gitu. Ya biasanya memang kalau dari default komputernya itu masih ada, cuman macam-macam gitu. Nggak untuk yang tanggalnya gitu ya. Kadang ada yang nggak otomatis. Kalau punya saya tadi itu kan udah otomatis ya, misalnya Januari 2016, maka tanggalnya itu akan menyesuaikan dengan tanggal yang ini, yang otomatisnya gitu. Tanggal 1 ada di hari Jumat.
kalau yang otomatis. Tapi kalau misalnya nggak otomatis, memang harus menuliskan satu-satu tanggalnya, harinya. Oh, menggunakan 2007 ya? Iya, nggak apa-apa, Mbak. Itu formatnya bisa dipakai. Nanti bisa tinggal ininya aja, biar biar mempermudah pembuatan kalendernya, maksudnya itu. Soalnya untuk yang desain-desain seperti ini nih, sebaiknya nanti kita menggunakan Photoshop atau Corel gitu. Itu untuk desain yang lebih bagusnya. Kalau ini kan kita cuma buat yang simpelnya gitu ya. Iya Mbak, nanti pas TTM ya, ketemu lagi insya Allah sama Mbak Ayu dan sama teman-teman yang lainnya. Mbak Nimatus Saleha juga bisa hadirkah saat TTM? Kemudian ada Mbak siapa lagi ya? Ada Mbak Dwi, Mbak Waryanti. Oh, cuma 4 orang aja yang bisa hadir saat TTM ya? Ya, enggak apa-apa. Moga nanti mbak-mbak yang lainnya bisa segera menyusul mbak-mbak yang bisa TTM. Oh iya, baik dari sini apakah ada pertanyaan tentang pembuatan kalender ya? Jadi tugas pertama di semester 5 ini kita mencoba untuk membuat kalender. Jadi pemberitahuan. Oh ya, untuk ini nih, untuk pertemuan selanjutnya, kalau rencana saya ya, jadi kita ini untuk di semester 5 dan 6 ini, saya ini semester 5 dulu ya, tentunya terutamanya saya itu inginnya kita lebih ke ini, ke praktek aplikasi yang bisa kita buat untuk sehari-hari gitu. Jadi misalnya ini kita coba membuat kalender pribadi gitu ya, kita mendesain kalender. Kemudian juga membuat kartu nama, atau buat poster, terus buat kayak brosur promosi seperti itu. Oh, buat undangan juga ya. Ya, cuman kalau yang desain-desain itu jadi kita ini kita nggak bisa fokus ke satu mata pelajaran gitu. Perlu perlu gonta-ganti. Kalau yang kemarin kan kita fokus ke Excel ya. Kita fokus ke Excel untuk buat data-data angka gitu. Ada modul Excelnya. Cuman kalau kalau yang desain-desain ini nanti akan saya buatkan serupa PowerPoint gitu ya langkah-langkahnya. Nah, nanti kita bisa gonta-ganti gitu. Misalnya kalendernya buat di Word, kemudian kalian sama kartu nama buat di Word, poster, brosur misalnya buat di PowerPoint gitu. Undangannya ya nanti. Jadi nanti pas undangannya harus ini desain undangan masing-masing. Wah, Mbak Nimatus ini ya, sudah pernah mendesain sendiri ya. Iya. Bagaimana mbak-mbaknya? Apakah ada ide, saran, atau pendapat? Dan kalau misalnya ya nanti ada usulan, oh Miss, pertemuan selanjutnya kita coba ini aja buat buat buku resep gitu, misalnya kayak gitu ya, buat format apa gitu. Atau edit video. Cuman ini saya takutnya itu teman-teman softwarenya tidak tidak semua lengkap gitu. Misalnya saya tuh sebenarnya kemarin ini pengen ngajari kayak video gitu ya, kayak cut video, menggabungkan video, edit-edit video, foto yang dijadikan video seperti itu. Cuman softwarenya mungkin teman-teman nggak semuanya ada gitu. Jadi saya ingin mengoptimalkan yang ada dulu yang apa. Kalau Microsoft Office kan seperti Word, Excel, PowerPoint itu kan pasti ada ya rata-rata di komputer.
Jadi kalau misalnya nanti sembari berjalan dengan waktu ya, sambil kita ini mendiskusikan pelajaran apa saja yang akan kita diskusikan untuk pertemuan selanjutnya gitu. Jadi minggu depan akan saya sedikit review mengenai kalender. Oh, minggu depan kita ini ada TTM ya, dan buat kartu nama kalau misalnya begitu. Atau mungkin kita coba buat undangan. Yang gampang-gampang dulu aja gitu. Yang penting kita serius belajarnya. Serius tapi santai. Jadi ya nggak serius-serius banget nanti stres ya, karena kan ini pelajaran komputer gitu, lebih ke apa sih aplikasi dan manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bukan pelajaran yang harus dihafal satu-satu teorinya, bukan seperti itu. Yang penting kita haulihai lah, ya sedikit haulihai gitu untuk menggunakan komputer, untuk memanfaatkannya. Oh, Mbak Ayu request buat undangan ya waktu